Baik, perkenalkan nama saya Cheryl Brilian Uli dengan NIM 23120067. Saya dari Stikom Oyolindo Kupang, Program Studi Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas komputasi awan dan Big Data. Yang pertama, cerita mengenai perkembangan data atau visualisasi data. Baik, yang pertama di sini awal mula sebelum ada data terstruktur, sebelum peradaban modern, manusia sudah mengumpulkan data dalam bentuk lukisan gua, simbol, dan catatan sejarah untuk merekam peristiwa penting seperti musim panen, pergerakan bintang, atau catatan perdagangan. Ini bisa dianggap sebagai bentuk primitif dari pencatatan data. Yang kedua adalah contoh munculnya statistik dan data terstruktur, yaitu dimulai dari tahun 1700-an sampai 1800-an. Statistik muncul untuk mengumpulkan data populasi, pajak, dan militer. Yang kedua, John Brown 1662 menerbitkan Natural and Political Observation made upon the Bills of Mortality, menganalisis data kematian di London. Yang ketiga, statistik digunakan untuk perencanaan pemerintah, perdagangan, dan kesehatan. Disinilah mulai muncul data tabular atau tabel angka. Contoh awalnya bisa kita lihat di slide tersebut. Yang ketiga, adanya era visualisasi data, yaitu dimulai dari tahun 1800-an. Manusia mulai menggambar data untuk membuat pola lebih mudah dipahami. Tokoh-tokoh pentingnya ada yang pertama William Playfair 1786, Bapak visualisasi data modern. Ia menciptakan yang pertama ada diagram garis atau line chart, yang kedua ada diagram batang atau bar chart, yang ketiga ada diagram lingkaran atau pie chart. Yang kedua ada Florence Nightingale, yaitu dimulai dari tahun 1850-an menggunakan shock diagram atau sejenis pie chart untuk menunjukkan tingginya tingkat kematian di rumah sakit militer dan membantu mereformasi sistem kesehatan Inggris. Yang ketiga adalah Charles Joseph Minard, yaitu pada tahun 1869 membuat peta visualisasi legendaris tentang invasi Napoleon ke Rusia. Visualisasi ini memadukan data suhu, waktu, rute, dan jumlah pasukan dalam satu grafik. Yang keempat ada abad ke-20, komputer dan ledakan data yang dimulai dari tahun 1950 sampai 1970, komputer generasi awal, data diolah dalam bentuk punch card dan magnetic tapes. Yang kedua, statistik komputer berkembang, grafik masih dibuat manual. Dan yang kedua, 1980-an, personal komputer, Microsoft Excel. Dari tahun 1985 memperkenalkan grafik otomatis seperti pie chart, line chart, dan scatter plot. Yang kedua, software statistik seperti SPS, SAS muncul. Yang kelima, era big data dan visualisasi modern dari tahun 2000-an sampai dengan sekarang. Big data. Data sekarang sangat besar, beragam, dan cepat berubah. Dikenal dengan 3V, volume, Verity, velocity. Contoh sumber data media sosial, IoT atau Internet of Things, transaksi digital. Tools and teknologi baru. Tableau mulai dari tahun 2003 membuat visualisasi interaktif mudah. Yang kedua Power BI, yaitu dimulai dari tahun 2015, yaitu visualisasi data bisnis berbasis cloud and Microsoft. Yang ketiga Python and R, bahasa pemrograman populer untuk analisis data dengan library seperti Matplotlib, Seaborn, Plotly, atau Python. Yang kedua ggplot2 atau R. Yang ketiga ada konsep visualisasi lanjut, yaitu dashboard interaktif, kombinasi banyak grafik dalam satu tampilan. Contohnya adalah dashboard penjualan, dashboard keuangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, infografik atau gabungan data dan cerita dan desain grafis tersering dengan data, yaitu menceritakan narasi berbasis data, bukan hanya menampilkan angka. Yang keenam dan yang terakhir adalah tren masa depan visualisasi data. Yang pertama
Real-time visualization, data divisualisasi langsung saat diterima. Contohnya adalah grafik, traffic, transportasi live. Augmented analytics, yaitu kecerdasan buatan membantu menganalisis dan menampilkan data. Serta yang ketiga, virtual reality atau VR, dan augmented reality atau data divisualisasikan dalam lingkungan immersive 3D. Yang keempat adalah data sonification atau data divisualisasikan dalam bentuk suara dan bukan gambar. Nomor kedua adalah mendeskripsikan karakteristik big data. Mendeskripsikan karakteristik big data dibagi atas 5. Mari kita bahas yang pertama adalah volume atau jumlah data. Apa artinya? Volume berarti jumlah data yang sangat besar, bisa dalam skala terabyte atau TB, petabyte atau PB, bahkan zettabyte atau ZB. Contohnya Facebook memproses ratusan terabyte data pengguna setiap saat atau setiap hari. Yang kedua, sensor EIT mengirimkan jutaan sinyal setiap detik. Tantangannya yang pertama adalah menyimpan dan mengelola data dalam skala besar membutuhkan sistem penyimpanan dan server cloud yang kuat. Yang kedua, adanya velocity atau kecepatan data. Apa artinya? Velocity adalah seberapa cepat data dihasilkan, diproses, dan dianalisis. Contohnya adalah yang pertama, data transaksi atau e-commerce terjadi dalam hitungan detik. Yang kedua, berita viral di Twitter bisa menyebar dalam hitungan menit. Tantangannya pun ada. Yang pertama, sistem harus mampu menangkap, memproses, dan menganalisis data secara real time. Ada pula yang ketiga adalah variety atau keberagaman data. Apa artinya? Variety mengacu pada berbagai tipe data yang ada. Tidak hanya data terstruktur seperti tabel, tetapi juga data tidak terstruktur seperti teks, gambar, video, dan audio. Contohnya adalah yang pertama email atau teks bebas, foto Instagram atau gambar, video YouTube multimedia, dan sensor kendaraan atau angka. Tantangannya adalah yang pertama menganalisis data dalam berbagai format membutuhkan teknik dan alat yang fleksibel. Yang keempat adalah veracity atau kebenaran dan keakuratan data. Apa artinya? Veracity berarti seberapa andal dan akurat data tersebut. Contohnya adalah yang pertama, data media sosial bisa penuh dengan hoax, spam, atau bias. Yang kedua, sensor bisa error dan menghasilkan data salah. Serta adanya tantangan juga. Yang pertama, membersihkan dan memvalidasi data agar berhasil analisis benar-benar mencerminkan kenyataan. Yang kelima adalah value atau nilai data. Apa artinya? Value berarti seberapa besar manfaat atau nilai bisnis yang bisa diambil dari data tersebut. Contohnya data pelanggan digunakan untuk personalisasi iklan dan meningkatkan penjualan. Data kesehatan digunakan untuk mendeteksi penyakit lebih awal. Serta tantangannya adalah tidak semua data itu berharga. Tantangan utamanya adalah mengekstrak informasi berguna dari tumpukan data mentah. Baik, sekian dan terima kasih. Itu saja penjelasan yang bisa saya berikan. Atas waktu dan kesempatan diucapkan terima kasih.